Hari ini, sekitar pukul 2 siang, akhirnya, Davin dan Renika memutuskan untuk pergi ke tempat di mana Hani berada. Mereka pergi dari rumah orang tua Renika, karena Renika memutuskan untuk menginap dulu dalam 2 hari ini di rumah orang tuanya. Davin memacu mobilnya dengan kecepatan sedang, sesekali dia melirik istrinya. Renika tampak tegang. Hal itu terlihat jelas dari raut wajahnya. Tenanglah Ren, semua akan baik-baik saja. Dia menggenggam tangan istrinya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya sedang memegang setir mobil. Aku gugup, aku takut tidak bisa bersikap biasa saat bertemu dengannya atau mamanya. Desah Renika. Tenanglah, cukup itu yang kamu lakukan. Davin mengusap rambutnya sekilas. Lalu fokus nyetir kembali. Mobil terus melaju, membawa mereka ke suatu tempat. Renika merasa heran, karena ini bukan jalan menuju rumah sakit tempat di mana Hani dirawat. Kita mau kemana? Sepertinya ini bukan jalan menuju rumah sakit tempat Hani dirawat. Renika mengamati jalanan dengan seksama. Memang bukan, jawab Davin dengan helaan nafas panjang. Lalu, sekarang Renika menatap suaminya yang sedang sibuk mengemudi. Hani sudah pulang, jawabnya pendek. Tapi ini bukan jalan menuju rumahnya juga. Bukankah rumah Hani dengan rumahnya berhadapan? Jadi mana mungkin dia lupa jalannya? Itu yang sedang Renika pikirkan saat ini. Davin tidak langsung menjawab untuk beberapa saat. Renika pun memilih diam dan tidak bertanya lagi. Dia pikir, suaminya tidak mau membahas hal ini. Tapi, setelah 5 menit berlalu, akhirnya Davin mengatakan sesuatu. Hani pulang ke rumahnya hanya sebentar. Dan sekarang sudah pergi lagi ke rumah barunya. Jawab Davin dengan nada sedih. Hati Renika sedikit memanas. Karena suaminya ternyata begitu tahu banyak hal tentang Hani. Hingga, ia memutuskan untuk diam saja dan tidak berkata-kata. Renika berusaha menyiapkan hati untuk bertemu dengan Hani. Dia sudah menyiapkan kata-kata andai Hani meminta sesuatu yang aneh. Minta dijaga suaminya misalnya, dia akan berkata sepedas cabai setan agar wanita itu tahu diri. Setelahnya tidak ada yang mengeluarkan kata-kata lagi di antara mereka. Di pikiran mereka sibuk dengan berbagai hal yang sebenarnya sama. Tentang Hani, Renika mengerutkan dahinya ketika Davin menghentikan mobil di suatu tempat yang banyak pepohonan. Ada sebuah tembok besar dan lumayan tinggi, dengan pintu gerbang di depannya. Apa ini rumah baru Hani? Gumamnya dalam hati. Perasaannya berubah tidak nyaman. Apalagi saat mereka mulai turun dari mobil. Ada beberapa mobil lain yang masih berderet di sana. Davin menggenggam tangan Renika, membawanya menuju pintu gerbang yang masih terbuka lebar itu. Renika menghentikan langkahnya ketika melihat dari kejauhan banyak orang berkerumun. Dia mengedarkan pandangannya, tidak ada rumah. Yang ada hanya beberapa pohon di sepanjang sisi tembok, dan beberapa makam yang terlihat. Matanya memanas, dia sedang menduga sesuatu. Apa Hani? Dia tidak melanjutkan perkataannya, tenggorokannya tercekat. Lidahnya terasa keluh, dan matanya mulai memanas. Davin merangkul bahunya, dia berkata dengan lirih. Iya, seperti dugaanmu, ini adalah rumah baru Hani. Rumah untuk selamanya, dan kita tidak akan pernah berjumpa lagi dengannya. Ucap Davin lirih. Renika tergugu, buliran bening mulai mengalir. Ada rasa bersalah atas egois yang ia pertahankan. Bahkan semalam, dia mengumpat dan memaki-maki Hani dalam hati. Ketika, suaminya lebih memilih pergi ke rumah sakit ketimbang bersamanya. Ternyata semalam adalah pertemuan terakhir mereka. Ada rasa syukur karena suaminya pergi, setidaknya mereka bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Sebenarnya semalam saat Davin bicara dengan Hani, itu adalah pertemuan terakhir mereka.
Karena Hani menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Davin, Raihan dan mamanya. Itulah sebabnya, Davin dan Raihan menginap di sana. Sekedar bantu-bantu sebisanya. Mereka mengurus kepulangan Hani, dan juga menghubungi semua kerabat keluarga Hani. Karena mama Hani begitu terpukul, dan hanya menangis saja. Sedangkan, ayah Hani berusaha menenangkan istrinya itu. Hik-hik, akhirnya pecahlah sudah tangis Renika. Rasa bersalah kepada Hani menyelimuti dadanya. Sudahlah, kenapa menangis? Davin membawanya ke dalam pelukan. Aku merasa bersalah karena selama ini selalu membencinya dan melarangmu menjenguknya, ujar Renika sambil terisak. Davin membelai lembut rambut Renika. Tenanglah, semua akan baik-baik saja, ujarnya lembut. Setelah tangis istrinya mereda, Davin membawanya ke makam Hani. Tampak orang tua Hani dan beberapa orang kerabat dekatnya masih berada di sana. Kami turut berbelasungkawa, semoga kalian bisa tabah menghadapinya, ujar Davin. Dia mengulurkan tangannya, yang disambut hangat oleh orang tua Hani. Terima kasih ya Davin. Kamu dan ayahmu benar-benar banyak membantu kami, ujar ayah Hani. Davin hanya mengangguk kecil dengan seulas senyuman. Ren, terima kasih ya, karena kamu begitu baik, sehingga mengizinkan suamimu menemui Hani malam-malam. Bahkan sampai membolehkan membantu kami mengurus banyak hal. Mama Hani memeluk Renika, membuat Renika semakin sedih, karena sebenarnya dirinya tidak mengizinkan suaminya semalam. Bahkan mereka bertengkar, hingga dirinya memilih tidur di kamar lain. Renika menangis dalam pelukan Mama Hani. Dia terisak penuh sesal. Teringat saat Hani bertamu ke rumahnya, dengan membawa kue yang katanya untuk mereka. Dia malah membuangnya tanpa memberitahukan kepada suaminya itu. Karena dia takut apa yang Hani lakukan hanyalah untuk menggoda suaminya saja. Mama ingin bicara banyak hal denganmu, ini adalah amanat Hani. Maukah kamu datang malam ini ke rumah kami, sekalian tahlil? Ujar Mama Hani lembut. Renika mengangguk pelan. Tentu, jawabnya pelan. Dia menyeka pipinya yang basah. Terima kasih, kamu sungguh baik, lembut Mama Hani. Setelahnya, Renika dan Davin berjongkok di sisi makam Hani. Hani, maafkan aku yang selalu menganggapmu buruk, dan tidak mau berteman denganmu. Saat itu aku terlalu cemburu padamu, aku takut kamu mengambil suamiku, desah Renika, air matanya kembali menetes. Jangan menangis di atas makam, berdoalah untuknya, bisik Davin, dengan tangan yang mengusap lembut pipi istrinya yang basah. Renika mengangguk sedih, lalu mulai berdoa untuk kebaikan Hani di alamnya. Semoga kamu mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dan semoga Tuhan mengampuni semua kesalahanmu di masa hidupmu. Amin, ucap Renika dalam doanya. Setelah beberapa saat di makam, mereka pun pulang beriringan dengan orang tua Hani. Rumah Davin. Akhirnya, Renika dan Davin tidak jadi menginap di rumah orang tua Renika. Karena nanti malam ba'da Isya, mereka akan mengikuti acara tahlil. Saat ini waktu menunjukkan pukul 5 sore. Renika dan Davin sedang duduk berdua di sofa yang ada di ruang tengah. Maaf, ucap Renika dengan kepala yang menyandar di dada bidang suaminya itu. Untuk apa? Davin mengecup pipi istrinya lembut. Aku terlalu pencemburu, ujarnya malu. Dia semakin menyuruhkan wajahnya ke dada bidang suaminya itu. Tak masalah, tapi kedepannya tolong kamu kurangi kadar cemburumu itu ya. Davin memeluk istrinya erat. Iya, aku akan berusaha untuk berteman dengan semua kenalan wanitamu, seperti perkataanmu waktu itu, ujar Renika mantap. Kini tangannya membelai dada suaminya. Sepertinya dia tidak sadar, kalau perbuatannya itu bisa membuat suaminya terbakar gairah. Sayang, suara Davin terdengar serak. Kamu kenapa?
Renika yang polos mendongakkan wajahnya, menatap mata suaminya yang berkabut gairah. Setelah beberapa saat, barulah dia sadar apa yang sedang dipikirkan suaminya itu. Seketika pipinya memanas, dan bibirnya mengerucut, membuat Davin gemas, dan langsung memagutnya tanpa ampun. Mereka berhenti ketika nafas mereka sudah tersengal-sengal, karena kehabisan oksigen. "Sayang, aku ingin," ujar Davin dengan lirih. Suaranya parau, gairah sudah menguasainya. "Tapi ini sore," jawab Renika malu-malu, tapi dia juga sebenarnya mau. Hanya saja Jaim, malu saja sebagai wanita mengakui kalau dia sebenarnya mau juga saat ini. "Masih ada waktu sebelum maghrib, masih lama. Jadi nanti kita langsung mandi, oke? Mau ya, please?" Davin sudah memeluk istrinya erat dan mulai memagut bibirnya Renika kembali. Renika tidak kuasa menolaknya, dia pun membalas apa yang suaminya lakukan. Di saat mereka asyik menikmati kemesraan, terdengar suara bel pintu ditekan. Ting tong, ting tong. Davin mendengus kesal, dia merutuki siapapun yang datang saat ini. Karena sudah mengganggu kemesraannya dengan Renika saat ini. Renika terkikik geli, melihat wajah cemberut suaminya. Dengan cepat dia membenahi pakaian dan rambutnya yang acak-acakan akibat ulah suaminya itu. Dengan cepat ia melangkah kaki menuju pintu utama. Ceklek, Renika membuka pintu. Pipinya seketika memerah, ketika tahu siapa yang datang ke rumahnya. Dia semakin malu ketika mendengar apa yang dikatakan tamunya itu.